format Word yang rapih dan formal untuk keperluan makalah, laporan praktikum, laporan yang lainnya, penelitian, skripsi, atau apapun itu. Nah, jadi caranya, lu ngebuat file baru di Word. Setelah ngebuat file baru, lu pergi ke referensis, layout, margin, terus atur marginnya berapa. Katakanlah gue di sini pakai peraturan yang segini. Terus setelah itu lu atur style. Style normalnya mau gimana? Bisa di style normal, klik kanan modify, atau gue biasanya lebih suka di sini langsung. Ini Times Roman, misal 12, specify, spacingnya 1,5. Ini kalau udah style normal, klik kanan, habis itu update normal to match selection. Nah, kalau udah, setelah itu lu buat style untuk heading 1, heading 2, heading 3 dan setelahnya. Nah, di sini gue mau ngebatasin cuma sampai heading 3 doang. Nah, caranya di sini multi level list, pencet aja, lalu pencet define multi level list. Multi level list. Nah, di sini pencet more. Untuk formatting to number-nya bisa lu tulis katakanlah bab 1, terus satunya pakai Romawi. Terus di sini link level to style diubah jadi heading 1. Jadi biar style di sini bakal masuk ke heading 1. Terus positionnya 0 semuanya. Follow-nya with nothing. Ini untuk heading 1. Terus buat heading 2, nih level to style heading 2. Terus enter formatting number, ke Arab, terus titik, terus sebelumnya lagi level 1. Nah, terus karena ini Romawi, lo kan gak mau nih angkanya Romawi. Lo maunya angka Arab dong. Di angka Romawi ini muncul karena tadi buat heading satunya pakai Romawi. Jadi semuanya pakai Romawi juga ngikutin. Nah, kalau misalnya lo mau Arab, tetap Arab. Nah, lo tinggal checklist yang ini, legal style numbering. Terus follow number with. Dari sini bisa pakai tab karakter. Terus checklist aja ini. Tab subtitnya ketika 1,5 cm. Misal, atur-atur aja lah. Ini 0, juga 0. Oke, udah ke heading 3. Sama aja kayak tadi. 1, level 2, level 1. Di situ nih checklist. Jadi masukin ke heading 3. Setelah itu asal numbering. Ini at step stop 1,5. Ini 0. Ini 0. Kayak anggaplah gini. Kalau udah semua oke. Ini bab 1 nih. Ini masih ngaco kan fontnya. Ini bisa diubah langsung aja. Lalu mau Times New Roman 20, 14, bold, hidung. Nah, itu. Terus mulu buat di tengah-tengah. Terus biasanya kan dibuat 2 baris gitu. Ini lu bisa mencet shift enter. Nah, shift enter. Jangan enter doang. Kalau enter doang aneh. Lu harus barengin sama shift enter. Pencetnya barengan. Nah, ini kalau udah begini nih, lu bisa kayak gini, terus gini. Nah, baru deh ke sini terus update. Oke, tuh. Itu untuk heading 1. Terus heading 2-nya sama aja kayak tadi. Dead. Nah, ini heading 2 udah. Satu lagi heading 3.
Udah diatur-atur, kalau udah tinggal di date. Nah, kalau udah semua nih, kalau udah semua, lu sekarang tinggal bikin strukturnya mau gimana. Katakanlah, paling atas pasti cover dong. Cover nih mau apa nih. Terus abis itu, misalnya lu mau ngebuat daftar isi. Nah, ini tinggal dihapus aja nih. Kan gak mungkin ada bab satu daftar isi kan. Tinggal dihapus, terus di-enterin lagi aja. Terus pastiin ini stylenya masih heading satu. Ini masih heading satu kan, ini masih dikotakin nih. Ada kotak-kotaknya. Nah, setelah itu tinggal kopas aja sih. Daftar isi. Misalnya mau ngebuat lagi daftar gambar, daftar, daftar, tabel, daftar, lagi udah start. Habis itu baru mulai masuk ke isinya. Bab satu mau apa pendahuluan, terus bab 2 mau apa nggak hasil bahasa langsung hasil aja lah. Terus bab 3 ini langsung kesimpulan dan saran. Ini misal ya, sesuaikan aja, sesuaikan, sesuaikan mas. Habis itu apa lagi, setelah itu daftar pustaka. Nah kalau udah tinggal dipisah nih, pisahnya ini pakai di layout, terus di break. Di sini ada banyak pilihan tapi gue batasin ke dua pilihan aja, yaitu page dan next page. Ya page break untuk page dan next page di section break. Nah itu bedanya apa bakal gue jelasin nanti, tapi yang pasti adalah di sini itu lu make page bisa, karena di sini pakai page aja lah. Terus di sini make next page section break, terus sini pakai section break, terus sini pakai section break, terus di sini pakai section break, di sini pakai ya page break kayak lah. Sini pakai page break, sini pakai section break. Yang bedanya apa nanti? Ya, intinya gini dulu aja. Dan sebenarnya gunanya multi level di situ untuk mempermudah ya, misalnya nih, misal begini sih. Aneh banget Word. Oke, misalnya di sini mau ngebuat style heading 2. Nah, ini tuh bakal langsung masuk kan. Tuh di sini. Terus tulis mau apa? Wah, habis itu lanjut. Lah, mau apa? Lah. Nah, terus kalau mau ngasih heading 2, heading 3 juga bisa di sini sempit. Tuh, apa bebas. Bahas gitu sih. Terus lanjut lagi ini, ya teratur aja lah mau gimana. Mau lanjut lagi heading 2 nya juga bisa gitu. Jadi dia otomatis gitu loh. Tinggal tinggal pilih-pilih aja langsung. Heading 2 apa heading 3 langsung dari menu style. Jadi gak perlu ngasih nomor yang manual atau gimana gimana, nggak perlu. Jadi dengan cukup kayak gini ya bisa sangat fleksibel. Nah, itu untuk bab bab 1, bab 2, bab 3 dan bab-bab setelahnya kalau ada. Nah, gimana kalau misalnya lu mau ngebuat lampiran gitu.
Nah, kalau lu buat lampiran, ini tuh lu tuh perlu style baru. Karena kan heading satu, heading 2, heading 3 ini udah dipakai buat tadi bab satu, terus satu 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 atau setelahnya lah. Pokoknya dipakai buat si laporan. Tapi kalau di lampiran itu lu perlu multi level list yang baru lagi. Nah, tapi karena heading udah dipakai, berarti lu perlu style baru dong. Lu bisa ke style, create a style. Terus di sini tulis aja serah lah mau apa. Katakanlah lampiran satu. Terus modify. Sini mau ngebuat style based on heading satu. Oke. Terus abis itu apalagi buat ini lampiran 2 modify based on heading 2. Oke. Habis itu eh lampiran 3 modify based on heading 3. Nah, tadi kepencet sesuatu. Modify lampiran 3 heading 3. Oke. Nah, kalau udah semua tinggal dibuat aja kayak tadi, misalnya lampiran segini, di adjust list indent dulu. Sini apply change to-nya this point forward. Terus untuk level 1, link level to style-nya ke lampiran 1. Terus di sini mau diubah formattingnya jadi lampiran A gitu. Lampiran A. Terus start at A. Nah, kalau udah ya udah kan di point forward lampiran 1 bla bla bla. Ya udah, terus buat level 2 ini ubah ke lampiran 2, terus regal style numbernya dimatiin biar balik ke A1. Terus di tiganya ya ini diubah ke lampiran 3, terus bla bla bla, dia tinggal di uncheck list. Apply change to-nya jangan lupa dibuat this point forward. Terus oke. Okay. Nah, selesai kan? Misalnya nih lampiran A mau apa? Mau data, literatur. Terus lampiran B mau apa? Contoh perhitungan. Terus tinggal dipisah nih. Pisahnya pakai apa? Ya di sini gue bakal pakai uh, next page. Dari sini dan untuk sini. Oke. Nah, oke, bisa ngecek juga ke atas ini nggak berubah juga kan. Ini nggak tiba-tiba jadi hilang ataupun jadi lampiran juga. Dan ini tetap heading. Kalau di sini, ini lampiran. Oke. Ya, nggak ada yang berubah. Bagus. Nah, berarti cara makainya juga ya mirip-mirip kayak tadi aja sih. Ini sih hebat. Nah, misalnya lampiran 2. Nah, gitu kan langsung. Nah, ini lampiran 2, terus ke lampiran 3 juga bisa langsung. Nah, gitu. DB juga sama. Kalau enggak, ini bisa langsung dikopas aja gitu. Nah, gitu kan.
dia otomatis langsung menyesuaikan. Nah, kalau udah, kita bisa ngasih nomor halaman. Dari sini juga sekaligus menjelaskan apa bedanya page break dengan section break. Nah, kalau lo pencet footer atau header, dan itu bakal muncul tulisan, ya contohnya ini cover section 1, terus daftar isi section 2. Nah, kenapa berubah? Jadi karena setelah cover itu ada section break. Dan section break itu berarti ya sesuai namanya, seksinya berhenti sampai situ. Berarti halaman berikutnya memulai section baru. Ya, contohnya ini daftar isi mulai section baru, itu section 2. Tapi dari daftar isi ke daftar gambar pakai page break kan, bukan section break, ini pakai page break. Makanya seksinya masih sama, section 2. Terus ke daftar tabel juga masih sama, section 2. Tapi ke abstrak beda lagi, section 3. Nah, kenapa lu perlu perbedaan section di sini? Itu supaya eh, nomor halamannya itu bisa diatur-atur sesuka lu. Jadi kayak contohnya di sini ya, buat daftar isi, gue mau kasih nomor halaman, page number, format page number. Jadi sini pakai Romawi kecil, start at 1. Terus mau ditaruh di bottom page tengah. Nah, di sini kalau lo kasih nomor halaman, di cover juga ikutan nambah halaman. Tapi ini kalau lo hapus, di sini juga ikutan kapus. Nah, emang freak kan? Yaitu fungsinya kenapa seksinya harus diubah. Nah, jadi biar masing-masing section itu punya formatnya tersendiri. Nah, kalau di section 2, ini lu bisa matiin link to previews-nya. Terus abis itu baru lo kasih bottom page. Nah, supaya di covernya gak ikutan nambah gitu. Karena link to previews-nya udah lu matiin nih. Nah, terus ini masih sama lah ya, karena kan masih section yang disama. Terus abis itu, nah di abstrak. Di abstrak ini udah masuk ke section 3 nih, udah masuk ke section yang berbeda. Nah di abstrak tuh biasanya tuh lu tuh gak perlu nomor halaman sama kayak cover. Jadi tinggal dihapus saja. Nah tapi, coba kita lihat ke atas. Juga ikutan kapus. Kenapa? Karena ini ada link to previousnya belum gue matiin. Coba Ctrl Z dulu. Nah coba kalau gue matiin, terus gue hapus. Nah yang atasnya baru gak ikutan kapus. Oke. Terus berikutnya ini untuk section 4. Untuk section 4 ini penomorannya di start dari satu lagi. Kayak ini. Sebelumnya kita matiin dulu link to previews-nya. Terus kita buat format yang baru, yaitu 123 start at 1. Terus kita taruh di katakanlah bottom page kanan. Kan tadi udah gue atur 1 deh. Format page number start at 1. Nah, gini. Berarti kan sekarang udah kena start dari 1 kan. Nah ini bisa lu ubah lagi di sini nih. Katakanlah lu mau tulis halaman 1. Tuh, yang bawahnya juga ikutan berubah karena ke link. Terus katakanlah di sini dari gitu. Dari berapa halaman? Berapa halamannya? Ini ini kalau mau lebih canggih lagi ya. Lu itu bisa pencet Alt F9. Ini kalau kalau mau canggih. Gua tulis di sini. Show height itu pencet ALT plus F9. Nah, ini gue udah pencet Alt F9 terus muncul kayak gini nih. Nah, terus di sini itu bisa nambahin suatu toggle field yang baru. Ini namanya toggle field. Toggle field itu mirip kayak macam kode gitulah. Jadi lo masukin kode sedikit ke wordnya. Kode itu
biar si Word-nya itu bisa ngitung sendiri gitu loh. Untuk kalau dalam kasus ini ngitung jumlah halaman sekarang itu ada berapa sih. Nah, create create si Google Field itu lu untuk membuat si field code maksudnya, eh, untuk membuat Google untuk membuat field code itu lu pencet Ctrl terus F9. Nah, di sini gue bisa nambahin Ctrl F9 untuk nambah. Terus katakanlah gue mau nambahin lagi, tambahin sama dengan di sini, terus 6 pages di sini. Nah, kenapa gue bikinnya kayak gini? Kalau gue jelasin dulu, tapi sementara dibuat kayak gini dulu. Terus gue hide lagi Alt F9. Nah, di sini kan muncul lagi halaman 3 dari 11. 11 itu apa? Jumlah halamannya. Tapi kalau lu scroll ke bawah, halaman itu cuma sampai 6. Kenapa? Karena ini tuh cuman dihitung satu itu dari bab satu kan. Tapi 11 ini tuh dihitung dari cover. Nah, ini kan salah nih. Masa lu ngitung dari cover, harusnya ngitungnya dari bab satu doang dong. Nah, inilah makanya tadi gue ngebuat field code-nya ada sama dengannya. Jadi kayak kita itu menyuruh Word itu menghitung total, lalu dikurangi dari jumlah halaman dari cover sampai bab satu. Maksudnya gini, misal kita hitung dari cover ke bab satu ada berapa halaman. Nih, tuh, kita hitung di sini ada cover satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 halaman. Coba kita munculin lagi Alt F9. Nah, di bagian sini sama dengan di sini tuh fungsinya buat ngitung. Jadi sebenarnya sama dengan 6 pages Arabic aja itu udah cukup, tapi itu cuman 2 halaman aja. Makanya gue tambahin lagi sama dengan di sini untuk menghitung ini, dan lalu hasilnya dikurangi dengan 5 gitu. Jadi itu mirip kayak Excel gitu kan. Excel kalau mau berhitung harus dikasih sama dengannya di depan kan. Nah, kayak gitu juga sama di field codes. Jadi lu ambil sama dengan di sini, terus 6 pagesnya berarti jumlah halamannya dikurangin 5. Itulah jumlah halaman jika dihitung dari bab satu. Coba kita Alt F9 lagi. Nah, sekarang udah sesuai kan. Sekarang halaman satu dari 6. 6-nya itu dihitung dari bab satu, bukan dari cover lagi. Nah, kalau udah kebentuk kayak gini, strukturnya udah, halamannya juga udah, sekarang kita bisa masukin ke daftar isi. Nah, caranya bagaimana? Kita ke daftar isi dulu. Nah, di sini nih, terus oke, di sini kita ke references, block contents, terus masukin yang mana aja bebas. Nah, ini. Nah, udah tuh langsung masuk semua tuh. Ini hapus aja lah. Ini gua hapus. Eh, inilah. Nah, begini nih. Gua hide dulu. Nah, jadi langsung masuk semua kan dari daftar isi bahkan sampai lampiran gitu loh. Nah, paling catatan tambahannya adalah mengenai abstrak. Abstrak ini kan tanpa halaman ya. Berarti daftar isi juga tanpa halaman. Nah, caranya gimana? Ya tinggal dihapus aja sih. Kayaknya gak tahu, gue belum nemu cara yang lebih bagusnya, tapi kayak gitu juga gampang kok, tinggal hapus doang apa susahnya. Jadi tinggal di blok, tinggal dihapus aja kayak biasa, di blok hapus. Terus bagian lampiran juga kalau nggak mau ada tinggal hapus aja. Katakanlah ini nggak begitu penting gitu, mau diambil lampiran A-nya aja atau lampiran B-nya aja juga bisa dihapus. Terus kalau mau update-update, misalnya ada nomor halaman yang berubah, itu tinggal pencet update table. Ini kalau update page number only, itu berarti cuma mau ya sesuai namanya aja sih. Berarti yang diupdate cuma nomor halamannya doang. Kalau update inter table berarti semuanya diupdate. Kalau misalnya ada heading baru, misalnya ini kan katakanlah ini cuma 3 bab, terus mau nambah bab baru nih atau mau nambah
bab satunya mau subbabnya mau nambah gitu. Berarti kan update inter table kan, karena gak cuma nomor halamannya doang yang berubah. Jadi tinggal sesuaikan aja sih kebutuhannya gimana. Ya, paling tertambahannya itu aja abstrak sama lampiran gitu kalau perlu, kalau mau. Nah, jadi itu untuk daftar isinya. Ini terus daftar isi juga bisa diatur indentasinya dengan cara ya ini bisa digeser karena ke satu, terus ini mau digeser ke 2,5. Terus buat heading tiganya juga bisa, katakanlah ini mau di 2, terus ini mau di jauhan di 4, bisa juga. Tinggal ya atur-atur aja lah mau gimana enaknya. Kalau ini maunya di sini gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi begitu untuk eh, struktur dan nomor halaman sampai ngebuat daftar isi. Nah, berikutnya kita mau ngebuat terkait caption dari gambar dan tabel. Nah, caranya gimana? Oke, jadi gue udah nyari suatu gambar dari internet. Nah, eh, nah terus kalau gambar itu captionnya tuh ada di bawah ya. Bisa ke referensis, insert caption, terus labelnya gambar. Kalau nggak belum ada, chat new label dulu aja, terus ketik gambar, oke. Sini gua ada. Terus abis itu ya udah, kalau mau numberingnya di include chapter number, oke. Terus oke, 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 oke. Nah, terus ini ya tinggal atur aja maunya di tengah gitu. Di tengah terus ininya mau 12. Warnanya ini kalau lu jeli, ini warnanya bukan hitam, ini warnanya biru. Sumpah ini warnanya biru. Nih, terus tinggal ditemin, timbok. Terus tinggal tulis gitu. eh Gambar kucing oren. Terus misalnya tabel juga sama. eh ini gitu. Tabel tuh berarti adanya di atas. Terus insert caption tabel. Oke. Oh bentar. Ini ini tuh tadi tuh harusnya lu update dulu ke di sini. Itu kayak yang sebelumnya. Caption ya. Jadi sini masuk ke style caption terus tinggal di update aja. Sama kayak normal dan heading 1, 2, 3 tadi semuanya. Terus nanti ini tinggal masukin lagi buat tabel ya. Tinggal oke. Nah, tulislah apa ini. Blue. Nah, tinggal di bold. Biasanya gitu. Nah, udah deh. Nah, paling jeleknya adalah kalau tadi di heading 2, heading 3, kita tuh punya opsi legal style numbering. Biar si heading satunya ini yang ke bawah jadi yang ke Arab. Tapi sayangnya Word itu terlalu nanggung. Buat caption justru malah gak dibuat. Entah kenapa, gak tahu kenapa. Word nanggung banget. Gak ada opsi legal style numbering untuk caption. Nah jadi, lu harus sememutar otak gimana caranya si si ini tuh jadi angka, ya ya dicari aja gitu gimana caranya. Nah, kalau solusi gue itu mirip kayak nomor halaman tadi. Pencet LTF9, nomor halaman itu kan pakai 6 pages Arabic. 6 pages Arabic itu buat ngukur sekarang itu halamannya ada berapa sih.
Nah, sekarang lo ini tuh bisa ngelakuin hal yang sama, tapi bukan pakai name pages, tapi lo makainya section. Coba kalau dibalikin lagi, terus kalau mau diupdate, nih, kalau mau update, itu pencet Ctrl P atau print lah ya. Karena kalau Word sebelum print itu dia nggak update semua file di dalamnya dulu. Pencet Ctrl P. Nah, ini kan bakal muncul nih gambar 41. 4 itu section. Section apa? Section ini. Terus selanjutnya kita bahas section break. Section break itu menambah section. Nah, gambar 41 berarti ini tuh 4 di sini tuh berarti sekarang kita lagi ada di section 4. Dan kita itu bisa mengkonversi dari section ke bab. Caranya gimana? Pakai perhitungan kayak tadi, kayak nomor halaman. Jadi kita bisa nyelipin lagi Ctrl F9 di sini. Ini dimasukin sama dengan ini kan section 4. Section 4 ini mau kita konversi ke bab 1. Berarti kita kurangi 3. Nah, gini. Coba kita Ctrl P. Nah, sesuaikan sekarang jadi gambar 1-1 gitu. Nah, berarti cara yang kayak gini itu hanya bisa dipakai jika tiap bab itu punya section yang berbeda-beda. Contohnya di sini, bab 1, section 4, terus bab 2, section 5, terus bab 3, section 6, gitu. Nah, itulah sebabnya antar bab itu pemisahannya adalah section break, alih-alih page break. Jadi itu fungsi lain eh, kapan lu menggunakan section break daripada page break. Itu ya untuk ngakalin inilah, ngakalin biar captionnya ini dalam bentuk legal style numbering. Nah, kalau lu udah kebentuk satu gini, tinggal di kopas aja sih, terus pindahin ke sini. Nah, mungkin nih kelihatannya ribet gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini tuh justru malah mempermudah gitu. Karena itu cuma ribet di awal doang. Kalau ini udah kebentuk nih. Lu bisa, katakanlah lu ada gambar banyak di sini. Jadi dari satu di sini, lu tinggal kopas-kopas aja. Kalau lu naruh gambar nih, terus captionnya kopas, terus gambar caption kopas, dan seterusnya. Sini gua bentuk kayak gini aja. Terus kalau udah banyak, lu pencet Ctrl P, nah dia bakal langsung update gitu. Jadi itu justru ini tuh mempermudah ke jangka panjang. Apalagi kalau dokumen itu panjang banget. Itu justru malah surga gitu. Ini mempermudah banget sih. Apalagi kalau misalnya lu mau nyelipin sesuatu di sini nih, ada gambar yang ketinggalan. Daripada lu ngubah satu-satu ke bawah secara manual, ya tinggal gini aja kan, tinggal kopas, masukin tengah-tengah, Ctrl P, dan yang bawah pun ikut menyesuaikan. Begitu. Eh, hal yang sama juga bisa lu lakuin di tabel sih. Misalnya ini tabel bahkan gue pindahin ke yang lain ya, ke bab yang lain, ke section yang lain. Ini pun masih bisa tuh, ya kan? Jadi sini, di sini, terus di sini, lope, tuh, masih bisa. Asalkan sectionnya beda, asalkan dipisahkan dengan section break. Intinya gitu. Nah, jadi gitu untuk gambar dan tabel. Nah, hal yang sama juga bisa lo lakuin ke mana? Ke lampiran. Cuman ya paling di lampiran ini ada beberapa penyesuaian yang harus lo lakuin. Sesuai yang bakal gue jelasin ya. Nah, misal ini kalau pencet Ctrl P,
Ini bakal kebentuk gambar 41, gambar 4, tabel 41. Nah, lu itu pengen itu jadi gambar A1, tabel A1. Mirip kayak heading 2. Pokoknya caption gambar, caption tabel tuh mirip kayak heading 2. Selalu kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ya berarti ini kan lampiran A itu section 7. Ini lo mau ini mau lu ubah jadi satu kan. Berarti kalau lo ALT F9 ini dikurang 6. Ini juga dikurang 6. Biar jadi gambar 11, tabel 11. Nah, berikutnya adalah gimana cara mengubah satu ini jadi A, jadi alfabet. Caranya balik lagi ke sini. Terus di sini lo tambahin garis miring, bintang, alfa, B, I. Nah, hide lagi, terus Ctrl P. Nah, sekarang satu tadi berubah jadi A. Terus ya kalau gampangnya ini tinggal kopas aja sih, kopas pindahin ke sini. Gitu. Dan ini ya berfungsi sama sama aja kayak yang di bab tadi sebelumnya, kayak yang bukan di lampiran. Tulisannya tinggal kopas-kopas, Ctrl P, dia langsung auto update. Tapi salah satu kekurangannya adalah lampiran ini sekalian gue tunjukin. Eh, apa ini? Gue di mana? Kursor gue di mana? Oh ini. Soalnya, nah begini, B-nya bener, tapi ini 4. Harusnya kan B1 ya, tabel B1 sama tabel B1. Nah itu karena lampiran ini bukan heading. Lampiran ini stylenya bukan heading kan. Lampiran ini stylenya ya lampiran 1 yang kita buat tadi. Dan ini tuh ya karena perhitungan caption ini tuh disesuaikan dengan heading ya. Dan karena ini bukan heading, makanya perhitungannya lanjut gitu. Maksudnya nggak restart dari 1 gitu. Nah, caranya gimana? Lu tinggal pencet Alt F9. Nah, terus di bagian sini nih, kan sequence gambar lah S1. Nah, ini itu bisa lu ganti S-nya dihapus ganti jadi R. Kenapa? Karena R itu tuh untuk restart. Jadi ini tuh gunanya tuh untuk ngasih tahu lah kalau perhitungannya dimulai dari 1 lagi gitu. Ini kalau LTF9 lagi, OP, nah balik lagi kan. Terus abis itu eh, tinggal kita kopas-kopas lagi. Ini masih berfungsi dengan sempurna. Tapi ya ini penekanan aja. S itu hanya untuk yang pertama doang. Setelahnya itu tetap echo S. R itu tuh cuman ini lampiran ah boy. Ini lampiran B. R itu tuh hanya untuk yang pertama doang. Setelah itu balik lagi ke S. Jadi gampangnya itu R itu tuh untuk restart balik ke 1. Tapi kalau S itu buat lanjutin ngitung, buat lanjutin ngitung gitu. Jadi R-nya itu hanya untuk di pertama aja. Setelah itu tinggal ganti ke R, R itu bukan cuma di pertama doang. Habis itu ya balik lagi ke peraturan awal, balik ke S. Begitu. Nah, oke, jadi eh, caption gambar, caption gak tabel di bab ataupun di lampiran itu cukup buat satu aja. Habis itu setelahnya tinggal di kopas-kopas. Kopas-kopas, habis itu di Ctrl P. Itu justru malah mempermudah. Terus eh, hal yang mempermudah lainnya adalah dengan lu melakukan algoritma seperti itu tuh bisa mempermudah lu untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Caranya gimana? Ini gua tunjukin. Ini eh, untuk daftar gambar dulu. Bisa pergi ke references, habis itu insert
table of figures, eh, caption labelnya nggak pilih gambar. Oke, nah langsung tuh muncul semua tuh. Mulai dari gambar 1-1 sampai gambar B4. Terus ini kalau misalnya lu gak mau bold, tinggal di blok aja terus di Ctrl B. Kalau misalnya gak mau di bold gitu. Terus daftar tabel juga sama caranya gitu juga. Tinggal di insert table figures, caption labelnya pilih ya tabel. Oke, nah muncul semua tuh. Mulai dari ya bab 1 sampai B4 atau sampai ke lampiran. Kalau mau lampiran gak mau juga bisa, tinggal dihapus aja. Ya gampang lah, pokoknya mah gimana kayak atur-atur lah. Ya intinya caranya begitu. Nah paling, ya lanjut. Setelah ini udah selesai, gue mau ngejelasin tentang daftar pustaka dan citasi. Jadi seharusnya ya, ini cara yang bener loh. Misalnya lu lagi menulis referensi suatu nih, tulis panjang bla bla bla, terus bla 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 bla, terus ngerasa perlu referensi. Nah itu bisa langsung pencet ini dari referensi, insert citation, terus add new source. Ini tinggal sesuaiin aja ini mau apa gitu, mau book atau jurnal, book section, report, atau paten, case, film, apalah. Terus tinggal isi-isi, diatur-atur. Kalau mau show all juga tinggal di checklist aja, isi yang lain gitu kalau mau isi. Nah, terus nanti kalau udah tinggal di OK-in. Di sini gue mau kasih contoh aja yang udah gue masukin. Kalau kalau Word itu Word itu tuh bakal nyimpen gitu loh. Eh citasi-citasi yang pernah kalian masukin. Di sini di manage source ini citasi-citasi yang pernah gue masukin. Di sini gue ambil salah satu aja sebagai contoh ya. Misalnya gue ambil inilah holiday, gue copy gitu. Nah, jadi nanti kalian habis ngetik-ketik panjang lah, terus nanti insert citation, terus pencet biar. Nah, nanti bakal langsung muncul nih citasinya gimana. Nah, terus kalian bakal perlu munculin kok gini sih, wordnya aneh banget. Nah, bakal perlu masukin daftar pustakanya kan, cek referensis, referensis. Iya benar referensis bibliografi. Terus ini pilih yang mana aja terserah. Karena yang ini. Terus ini bisa dihapus kalau mau. Karena kan itu udah buat headingnya. Uh, tinggal dihapus. Nah, kalau mau diupdate juga tinggal pencet aja update kalau ada tambahan baru. Nah, terus hal yang mau gue kasih tahu berikutnya adalah ini berikutnya adalah pro tips. Jadi kalau lu referensis terus ngeliat manage source, nah ini lu tuh bakal ngeliat ada checklist di sini. Nah pastiin di current list citasi-citasi yang lu punya itu udah berchecklist. Karena checklist itu tandanya adalah ini lu bisa lihat ini tuh cited source. Jadi sumber yang ada di daftar pustaka dan udah disitasi gitu loh. Kayak maksudnya kayak misal misal gue nambahin citasi baru, ngambil yang dari udah ada aja, katakanlah apa ya,
Ya suka-suka siapa aja. Katakanlah ini Bapenas. Nah, ini kan gue berchecklist nih. Itu karena dia gak ada di mana-mana, gak disitasi di mana-mana, tapi ada di daftar pustaka gitu loh. Dan ini tuh suatu hal yang harus kalian hindari. Ini tuh adalah ini pro tips, ini di luar dari teknis forward, ini adalah permasalahan etika dan bagaimana cara kalian menulis citasi yang benar. Itu pastikan semua yang ada di daftar pustaka itu disitasi dengan baik. Dan cara ngeceknya adalah di manage source. Pastiin semuanya di checklist. Jadi kalau misalnya ini di checklist nih, kalian nih harus cari tempat. Ini tuh pakainya di mana. Tapi kalau misalnya udah bener-bener gak ada, ya udah tinggal delete aja. Katakanlah ini dipakai di, ini contoh berikutnya nih. Katakanlah ini bukunya itu dipakai di sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngasih sumber dan sumbernya itu bukan punya kalian, maksudnya ngasih gambar dan gambarnya bersumber dan sumbernya bukan dari kalian, itu kasih stasi juga. Sarannya begini, gitu loh. Dan ini sekarang udah cek semua ya bagus. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngasihnya begini, kalau misalnya kalian ngasihnya begini nih ya, coba ke atas. Kita pergi ke daftar gambar. Nah, bagian sini klik kanan aja terus di-update. Nah, ini nih si cita-cita tadi tuh malah kebawa ke daftar gambar. Ini tuh jelek, bahkan harusnya nggak boleh gitu. Nah, gimana sih cara yang benernya gimana biar ini gak masuk? Ya bisa pakai cara shortcutnya yaitu ini tinggal dihapus. Cuman kan ngeselin ya kalau misalnya bertambah-tambah terus ini diupdate, nambah lagi terus dihapus lagi. Ya bisa sih kalau kalian kecapean orangnya mah. Tapi cara yang lain itu sebenarnya ada, yaitu adalah dengan cara style separator. Jadi caranya itu jadi gini loh. Word itu tuh menganggap semua sebaris ini itu sebagai satu kesatuan, sebagai satu caption. Nah, berarti kalian tuh harus memisahkan antara bagian sini dengan bagian sini. Nah, misalnya gimana? Pakai ya style separator tadi. Jadi pertama kalian enterin dulu, terus di bagian sini nih, di setelah di akhir citasi ini, pencet Ctrl Alt Enter. Oke. Ini untuk eh, style separatis. Tadi Ctrl Alt Enter. Nah, jadi bakal muncul juga nih tandanya nih. Tandanya itu tulisan P kebalik. Kan kalau tulisan P kebalik aja, ini tuh tandanya enter. Nah, tapi ini tuh dikotakin kecil gitu. Nah, itu tandanya itu sel separator. Jadi mirip kayak enter, tapi sebaris gitu loh. Jadi setengah enter. Ya begitu lah. Nah, jadi kalau begini nih, kalau kita balik lagi ke daftar gambar, hey, ke daftar gambar, nah ini udah nggak ada lagi. Itu aja deh, gampang kan, banget deh. Nah, oke, apakah ada yang kurang? Ya, ada satu caption yang tertinggal. Coba tebak. Caption yang tertinggal itu adalah equation. Nah, equation ini bisa menjadi lebih tricky karena eh, karena sebenarnya gampang tapi wordnya ngeselin aja gitu, suka aneh-aneh aja. Nah, jadi caranya tuh kalau kalau mau ngasih equation sebenarnya kalian bisa pakai tabel gitu, itu tuh gampang kan. Tapi di sini gue mau ngasih tahu alternatif lain selain pakai tabel untuk untuk ngasih caption ke equation.
caption coefficient yaitu make tab. Nah, di sini di sebelah kiri di atas ruler, ini lu bisa lihat ini ada L, ini tuh left tab. Kalau pencet, ini center tab. Kalau pencet lagi, ini right tab. Terus ini ada banyak lagi, tapi yang gua tekenin itu adalah terkait center tab dan right tab. Dari sini center tab, lu taruh, oh sebelum itu lu masukin dulu ini aja, equation ya. Sini, ini lah, sin cos plus cosin. Ntar tadi. Oh ini lu atur ke sebelah kiri dulu, jangan di enter, jangan di tengah. Terus ini center tab nih, lu atur ke tengah-tengah. Ini kan gak jelas nih tengah-tengahnya di mana. Ini cara yang paling shortcutnya adalah lu i, cek i, terus tengahin. Kan kelihatan nih tengahnya di mana. Ini center tab ya. Lu pencet ruler, lu arahin ke tengah-tengah. Kira-kira di sini, di sini kan. Terus lu pencet lagi tabnya, pilih right tab, ini right tab nih. Lu pilih ke yang paling kanan, sepaling kanan kanannya mungkin. Nah, ini ada nih, cuma ke depan aja. Nah, caranya adalah sebelum sini, sebelum equation-nya, lu pencet enter, biar equation-nya ke tengah. Di sini juga ada tanda panah nih. Ada tanda panah, tandanya itu tab. Nah, terus setelah equation-nya, lu pencet tab lagi. Biar karakter berikutnya itu ada di paling ujung kanan. Gitu. Habis itu lu bisa tinggal tulis aja gitu. Ini equation, eh, equation, captionnya apa gitu. Katakanlah 2.1. Ya, pasti gak gini dong, pasti otomatis dong. Ya, ini gua kasih tahu gimana caranya insert equation yang otomatis juga. Caranya ya insert caption, terus persamaan atau equation. Sini gue udah buat persamaan sih, tapi lu bahas aja gimana. Terus exclude label from caption. Habis itu oke. Okay. Nah, bentuk D ini. Nah, paling ini tuh I-nya masih belum Arab ya. Jadi tinggal curi aja dari salah satu di sini. Ambil, pas ke sini. Nah, terus ini buat bold. Ini juga buat bold. Kalau mau bold ya, kalau gak mau ya udah. Terus ini tinggal di-cut aja, masukin ke sini. Nah, biasanya error nih, biasanya. Nah, nggak jelas kan? Ini, wah ini semuanya hilang. Sebentar, coba kita hapus lagi tab-tabnya. Right tab ada di paling kanan, terus center, lewat center. Center ada di 8 pas gak sih? Enggak, segini. Oke, cek tab lagi. Ini baca kursor gue. Cek tab lagi. Nah, udah bener deh. Setelah itu tinggal di sama kayak yang sebelumnya. Kalau udah ada satu, tinggal di kopas, terus Ctrl P. Udah langsung kan. Terus mau di sini juga bisa Ctrl P. Nah, gitu kan. Easy peasy banget lo boy. Nah, ini gue hapus dulu untuk sementara. Nah, terus pro tips berikutnya yaitu gue mau ngenalin fitur tentang cross reference. Cross reference ini bisa menjadi sangat penting. Mengapa? Nah, karena
Terutama nih ya, terutama kalau misalnya lu punya rujukan tabel ataupun gambar yang letaknya beribu-ribu lembar halaman jauhnya gitu. Atau ya sebenarnya kalau lu ngasih gambar harusnya selalu disebutkan. Contohnya maksudnya kayak kayak gimana ya? Maksudnya kayak gini loh. Misal eh, ilustrasi kucing berwarna oranye dapat dilihat pada gambar 10.1. Nah, ini format kayak gitu tuh bisa kalian permudah dengan menggunakan cross reference, yaitu dengan pencet di sini, terus reference type-nya pilihlah gambar. Setelah itu pilih gambar satu, terus set reference to label and number. Insert. Nah, gini kan. Apa keuntungannya kayak gini? Kayak gini tuh bisa langsung lompat gitu. Kayak contohnya, misal gue di sini gue mau cross reference ke gambar yang ada di lampiran gitu loh. Jadi kayak kata-katanya itu atau tabel lah, agak aja lah. Misalnya eh, informasi lebih lanjut terlihat pada gambar A.1. Nah ini kan pembaca kayak malas gitu kan, ini gambar A1 mana ini. Nah ini sebenarnya bisa langsung dipencet aja gitu loh kalau online ya. Kalau offline, kalau di print mana bisa. Oke, kalau online itu bisa langsung dipencet, terus langsung biar langsung lompat ke sini gitu. Jadi enak lah langsung kelihatan. Nah, terus itu salah satu keuntungannya. Jadi yang pertama karena ini memang cara yang benar, terus yang kedua bisa langsung menunjuk ke bisa langsung menunjuk ke yang tertunjuk. Pokoknya halamannya langsung mengarah ke situ lah. Terus yang ketiga, misalnya di gambar A1. Nah, misal eh, numberingnya berubah nih. Misal gue mau nyelipin di sini ada dua. Nah, gitu. Kan yang dirujuk sekarang berubah kan. Awalnya kan yang dirujuk kan ini gambar A1, sekarang jadi gambar A3. Apakah yang di atas berubah? Kita lihat, tadi naruh di mana sih? Ikut berubah juga. Nah, itu juga jadi salah satu alasannya. Mengapa kalian harus pakai cross reference? Dan sebenarnya nggak bikin ribet kan, cuma pencet cross reference, tambah bla 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 gitu doang. Nah, terus untuk tabel juga sama. Tabel juga gitu. Pilihlah yang mana. Terus label and number, insert. Kalau mau bold, oke biar aja. Tapi kalau gak mau bold juga ya udah tinggal di unbold. Ini kan bisa langsung 4 biar paling concern yang mau gue kasih adalah kalau lu mau nge cross reference dari equation. Nah, kalau misalnya gue pencet reference type-nya persamaan, ini langsung kelihatan nih. Misalnya gue pilih only label and number pun malah jadi begitu. Semuanya ke bawah kecuali kurung di terakhir doang. Jadi ini kacau banget kan. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini gimana caranya? Nah, lu bisa pakai ini style separator. Ini kan udah ada nih, ini bisa langsung gua kopas aja sih. Style separator jadi sama kayak apa ya? Ini apa sih namanya? Oh, citasi di gambar gitu. Bisa dikopas gak sih? Misalkan. Oke. Nah,
Biasanya ini bakal error nih. Persiapkan diri aja. Mana sih tadi? Nah ini. Jadi kita harus kasih style separatornya biar meluk si captionnya, biar dia terpisah dari mana-mana. Yeah. Nah, error kan. Si senternya ini hilang lagi. Right-nya nggak tahu sih, nggak kelihatan. Tapi kayaknya hilang juga. Udah tinggal buat lagi kok, gampang. Gampang nggak ya? Jadi gini sih, gini sih. Aduh, Word. Gak jelas banget sih Word. Ini pas di tengah nih, entah kenapa. Kalau di tab, gak deh, gak bisa deh. Gak bisa. Coba kita buat lagi. Ini center tab di sana, right tabnya di sana, dipeluk pakai tab setelah sebelum. Nah, oke. Ribetnya cuma sekali. Setelah ini tinggal di kopas. Ctrl P. Nah, gitu. Hilangin deh ininya. Nah, gitu kan. Kalau mau pindah ke yang lain bisa. Nih, pindah ke sini. Kupas. P. Nah, gitu. Terus mau disebut, mau di cross reference. Nah, sekarang harusnya udah gue berantakan lagi. Nah, gue berantakan kan. Tinggal tulis aja deh. 2.1. Untuk lo. Persamaan. 2.1. Menunjukkan. Nah, oke. Jadi begitu aja. Caranya lu ngeformat. Ini masih berantakan sih. Ya ini bisa diatur-atur aja eh, sesuai dengan kebutuhan lu aja. Tapi yang pasti dari awal yang perlu lu lakuin adalah ya lu ngebuat style untuk normal. Ini minimal ya. Seminimalnya itu untuk normal. Terus heading satu, heading 2, heading 3, lampiran satu, lampiran 2, lampiran 3, terus buat caption. Terus habis itu lu buat strukturnya gimana? Habis itu buat strukturnya gimana? Terus buat eh, nomor halaman. Nomor halamannya mau gimana? Terus nomor halamannya mau gimana? Lu buat template template gambar, template caption gambar, caption tabel, sama caption untuk equation buat di bab sama buat di lampiran. Cukup satu aja, setelah itu tinggal di kopas-kopas. Setelah itu, kalau itu udah semua jadi, lu udah deh tinggal ngisi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sama daftar pustaka jangan lupa. Terus tadi pro tips dari gua, manage source, biar daftar pustakanya benar. Terus cross reference, selalu dipakai kalau mau nambahin gambar ke tabel, selalu disebut, jangan enggak gitu. Oke, gitu aja. Iya, kalian semua dari pandanganku sekarang.